Abang Elkan seperti apa Pak? Kemarin Pak Sumarji nggak mau bicara. Pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional, ya memang prefer mungkin atau dia memilih dengan, ya kita juga nggak mau paksakan, tapi ya tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Ya termasuk yang 11 ini kalau nggak mau main ya kita cari lagi pemain yang lain yang mau merah putih gitu ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait polemik Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Pemain Ipswich Town itu dirumorkan tidak memenuhi panggilan pelatih Shin Tae-yong. Elkan Bagot kini tidak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebabnya diduga karena ia sempat mangkir dari pemanggilan untuk Timnas Indonesia U23 di Playoff Olimpiade 2024 Mei lalu. Terkait hal itu, Erick Thohir menyatakan tidak masalah lantaran PSSI tidak pernah memaksa dan hanya mengakomodir pemain-pemain yang mau membela Timnas Indonesia saja. Erick menegaskan, Timnas Indonesia akan terus berjalan menuju prestasi meski ada pemain yang tidak serius. Ya mungkin dia memilih, ya kita juga nggak mau maksa, tapi kan tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun, termasuk yang 11 ini. Ya kalau nggak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau membela merah putih, kata Erick. Tanpa hadirnya Elkan, Erick menyebut Timnas Indonesia saat ini juga punya skuad yang berlapis. Di posisi belakang yang biasa diisi Bagot, sudah ada beberapa nama top seperti Justin Hubner, Nathan Chow Eon, Jay Idzes, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat. Pernyataan Erick Thohir menjadi sentilan untuk Elkan Bagot, dan dia bisa saja tidak akan lagi mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia. Elkan saat ini sudah mencatatkan 22 penampilan bersama Timnas Indonesia sejak debutnya pada 22 Desember 2021 dengan mencetak 2 gol. Sejatinya dia merupakan pemain langganan Shin Tae-yong sebelum hadirnya sejumlah pemain belakang seperti Justin Hubner dan Jay Idzes. Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes yang baru saja membawa Venezia promosi ke Serie A Italia. Kepastian tersebut setelah Venezia berhasil meraih kemenangan tipis di final playoff promosi Serie A. Kemenangan tersebut sekaligus menobatkan Jay Idzes sebagai pemain Timnas Indonesia yang mentas di kasta tertinggi Liga Italia. Setelah mencatatkan sejarah apik bagi pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes juga ketiban berkah. Nama Jay Idzes kini makin mentereng di sepak bola Eropa. Bahkan harga pasar pemain bernama lengkap Jay Noah Idzes kini naik drastis. Per 3 Juni 2024, Jay Idzes kini dipasang dengan market value senilai 43,45 miliar. Dikutip dari Transfermarkt. Angka tersebut naik drastis saat dipinang Venezia. Jay Idzes ketika berpindah dari Go Ahead Eagles memiliki harga pasar 15,64 miliar. Pasca debut bersama Venezia dan bermain untuk Timnas Indonesia pada Maret 2024, MV Jay Idzes mencapai 24,33 miliar. Artinya hanya butuh 3 bulan bagi Jay Idzes untuk menaikkan harga pasarannya hampir 2 kali lipat. Kini, harga pasar Jay Idzes makin meningkatkan rata-rata MV pemain Timnas Indonesia. Jay Idzes saat ini menyamai harga pasar Calvin Verdonk yang baru saja melalui proses naturalisasi. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan update kondisi terbaru rumput dari Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK jelang dipakai Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK. Setelah melawan Irak pada Kamis besok, skuad Garuda bakal menghadapi Filipina 5 hari berselang. Jelang 2 laga ini, kekhawatiran menghantui publik karena SUGBK sempat digunakan untuk menyelenggarakan konser boyband asal Korea Selatan, NCT Dream, sebelum pertandingan krusial. Skuad Garuda di Grup F. Seusai konser ini digelar, muncul beberapa foto yang menggambarkan kondisi rumput stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut. Ada beberapa kerusakan yang terjadi seusai konser tersebut. Kini, Arya Sinulinga menyampaikan perkembangan terbaru terkait kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang laga Timnas Indonesia. Melalui akun media sosialnya, Arya Sinulinga mengunggah sebuah video yang menampilkan lanskap SUGBK dari tribun penonton. Arya mengatakan, video ini diambil pada Minggu kemarin. Dia memastikan bahwa PSSI akan terus mendorong pengelola SUGBK agar bisa mempersiapkan kondisi rumput SUGBK agar maksimal ketika skuad asuhan Shin Tae-yong menjamu Irak pada 6 Juni 2024. Kondisi GBK tanggal 2 Juni kemarin. Kami akan mendorong terus pengelola GBK. Semoga semakin baik pada saat tanggal 6 Juni nanti.
tulis Arya Sinulinga. Pemain timnas Irak Ali Jassim memata-matai laga timnas Indonesia versus Tanzania dari kamar hotel. Laga timnas Indonesia versus Tanzania digelar PSSI sebagai persiapan skuad asuhan Shin Tae-yong sebelum bersua Irak dan Filipina di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Irak pun sudah tiba di Jakarta pada Minggu siang WIB. Skuad asuhan Jesus Casas itu tiba di Jakarta dengan skuad terbaik. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, skuad Singa Mesopotamia langsung bertolak ke Hotel Mulia yang berada di seberang Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Madia. Karena menginap di Hotel Bintang 5 itu, para pemain Irak bisa menyaksikan langsung laga timnas Indonesia versus Tanzania sore tadi dari kamar hotel mereka masing-masing. Di akun Instagramnya, winger timnas Irak Ali Jassim membagikan pemandangan dari kamar hotelnya. Terlihat, ia mengambil gambar Stadion Madia beberapa saat sebelum menggelar laga timnas Indonesia versus Tanzania. Jadi, apakah Ali Jassim dan para personel Irak lain memantau laga timnas Indonesia versus Tanzania dari kamar hotel masing-masing? Satu hal yang pasti, Shin Tae-yong sudah membuat strategi agar pola permainan timnas Indonesia tidak benar-benar terbaca. Shin Tae-yong mengubah nomor punggung yang digunakan para pemainnya. Tujuan jelasnya agar tim pemantau timnas Irak kebingungan karena pemain-pemain timnas Indonesia menggunakan nomor punggung yang tidak biasa mereka pakai. Komisi 10 DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi dari dua pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia. Mereka adalah Calvin Verdonk dan Jens Raven. Keputusan ini disepakati dalam sidang Komisi 10 DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Calvin Verdonk dan Jens Raven, kata pimpinan sidang, Hetifah Sjaifudian. Dalam agenda ini, Calvin Verdonk hadir secara langsung menghadap Komisi 10 DPR. Pemain berusia 27 tahun itu terpantau mengenakan batik yang didominasi warna hitam. Verdonk yang tengah berada di Jakarta untuk sekaligus mengikuti latihan timnas Indonesia. Mantan pemain Feyenoord itu gabung latihan agar bisa lebih menyatu dengan skuad timnas Indonesia.